Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami kelompok 6. Di video kali ini kita akan menyimak bersama-sama tentang sinopsis dari novel yang berjudul Dan Bidadari Surga Pun Cemburu. Topik yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama. Novel yang berjudul Dan Bidadari Surga Pun Cemburu ditulis oleh Ki Haji Adrian Mafatihala Karim yang lahir di Tangerang tanggal 15 Juni 1972. Novel ini diterbitkan oleh Republika Penerbit Jalan Kafling, Porli Blok 1, nomor 65, Jagakrasa, Jakarta 12620. Novel ini terdiri atas 10 bagian. Bagian yang pertama, kedua, dan ketiga didapatkan oleh saya sendiri, Agnes Dun. Bagian keempat dan kelima didapatkan oleh Kadiki Puaraja. Bagian keenam dan ketujuh didapatkan oleh Katikus Kodung. Dan bagian ke-8, ke-9, dan ke-10 didapatkan oleh Kak Alin Asus. Bagian pertama dari novel Dan Bidadari Surga Pun Cemburu yaitu Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Mentari pagi menisik celah jendela rumah megah di batas kota. Tampak lelaki setengah baya duduk mengingat menerawang masa silam. Sekali-kali tersenyum sambil menghela napas dalam-dalam. Betapa gentir peristiwa perjalanan hidup sungguh menjadi pelajaran elok meski berkelok. Lelaki itu bernama Hadi Winarto. Ia memulai karir dalam bisnis pertambangan yang saat ini berkembang pesat. Meski apa yang dilakukannya dulu dipandang sinis. Rangkaian proses pahit, syarat cibiran dan cabaran dilaluinya dengan ikhlas, cerdas, dan bekerja keras. Selepas lulus SMA, Hadi kuliah dan akhirnya ia menjadi pengusaha batubara yang sangat sukses. Kesuksesannya membuat temannya yang bernama Tikno iri sehingga ia menghancurkan usahanya. Hadi sangat kecewa, tetapi apa boleh buat? Ia hanya bisa menerima kenyataan dan meneruskan hidupnya. Ia mencari pekerjaan, dan untuk kedua kalinya usaha kerja keras Hadi dihancurkan oleh teman sekerjanya. Hadi tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Ia hanya mengikhlaskan yang sudah terjadi. Seiring berjalannya waktu, Hadi menikah dengan seorang wanita yang selama ini ia cintai, namun tidak bisa mengungkapkannya. Wanita itu bernama Lestari. Syukur kepada Allah SWT atas kebahagiaan dan berkat yang dilimpahkan dalam keluarga mereka. Bagian yang kedua, Mentari di Ujung Senja. Pagi itu matahari menunjukkan kegagahannya, memanjakan semua makhluk dengan kehangatan. Pak Hadi dan Bu Lestari dikaruniakan seorang anak laki-laki yang dinamakan Rehan. Rehan tumbuh menjadi anak yang berbakti pada orang tua, terutama kepada Allah SWT. Semua ini berkat doa dan dukungan kedua orang tua dan Mbok Marni yang sudah dianggap sebagai orang tua Pak Hadi dan Bu Lestari ketika suami Mbok Marni meninggal karena kecelakaan yang terjadi beberapa bulan lalu waktu menolong keluarga Pak Hadi yang kecelakaan ke dalam jurang. Rasa syukur kepada Hadi bertambah, kebahagiaan semakin tampak semenjak Mbok Marni hadir dalam keluarga mereka. Dalam hati kecil Pak Hadi berucap, "Terima kasih Mbok, engkau laksana mentari di ujung senja yang teguh menghangatkan keluarga kami." Bagian yang ketiga, Istana Dua Bukit. Pagi itu tanpa kesibukan di rumah Pak Hadi, keluarga Pak Hadi bersiap-siap mengantarkan Rehan anak mereka ke pesantren untuk melanjutkan sekolahnya. Karena semenjak sekolah dasar, Rehan berkeinginan untuk masuk pesantren setelah lulus. Pak Hadi, Bu Lestari, dan Mbok Marni tidak tega tinggal jauh dengan Rehan. Tapi menyekolahkan Rehan di pesantren adalah pilihan yang tepat
terutama dalam pendidikan akhlak karimah dan kemandirian. 5 tahun sudah Rehan di pesantren itu, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab dan benar-benar mandiri, berjiwa sosial dan kepemimpinan yang tidak bisa disamakan dengan santri lain. Di pesantren itu yang dikelilingi oleh 2 bukit itu pula, Rehan pertama kalinya memiliki pengalaman menjadi pemimpin, dan di pesantren itu pula kisah persahabatan erat antara Rehan dan Busra dimulai dan terus terjalin seiring perjalanan kehidupan yang mereka lalui. Bagian 4. Mahkota untuk ibu. Semilir angin berumur sepoi, mudayu sadu seiring sair abu nas. Seorang rotik gemanya begitu mengubah jiwa. Santri terbangkai apik dalam kehangatan suasana kehidupan di pondok pesantren. Di pondok pesantren, Rindu dan Melta adalah sahabat semenjak masuk ke pesantren. Suka duka, canda tawa dilalui bersama Rindu, anak yatim piatu. Kedua orang tuanya pergi meninggalkan Rindu pada peristiwa kebakaran dulu. Rindu tinggal bersama nenek dari ayahnya sebelum masuk pesantren. Jelang beberapa bulan kemudian, sang nenek meninggalkan Rindu sebatang kara. Keinginan dari almarhumah ibu Rindu untuk menimba ilmu pesantren terkabulkan. Rindu menjadi santri dan taat akan agama dan terobsesi ikut masuk ke dalam kelompok pengasalan Al-Quran. Di pesantren mengadakan lembah taktid. Rindu dan Melta mengikuti kelompok 10 juz, sedangkan Rindu kelompok 30 juz. Perlombaan dimulai. Melita gugur di babak ketiga, sedangkan Rindu berhasil meraih juara pertama kelompok 30 juz. Rindu merasa senang dan bahagia, tapi di sisi lain ia merasa sedih karena ibunya tidak ada di sampingnya. Ketika ia mewujudkan cita-cita ibunya ketika setelah MC memandu acara selanjutnya, meminta kepada orang tua para finalis mereka menaiki panggung suatu persatu orang tua mereka dan satu persatu mahkota kertas berwarna keemasan diberikan oleh Ustadz kepada para finalis untuk semakan orang tua mereka di masing-masing. Diiring Al-Quran, instrumen sunadu dari sound system, suasana itu menjadi mampu mengharumkan, namun tidak dengan Rindu. Ia hanya memantung dan air matanya sudah tak dapat terbendung lagi. Rindu hanya bisa mengangkat dan menatap mahkota itu kepadanya. Rindu menyelamatkan mahkota kepala Bu Nirma. Hal itu memecah kesedihan Rindu. Setelah prosesi itu selesai, Rindu diminta untuk memberikan sambutan atas kemenangannya, ditemani oleh Bu Nirma dan Melita, Pak Kiai dan istri pergi ke makam kedua orang tua. Rindu sesampainya di sana, Rindu memeluk erat kasar kedua orang tua dan berkata sambil berinang air mata, "Ibu, ayah, semakin rindu dinobatkan sebagai juara Tafiz. Dan ini aku mempersembahkan mahkota ini untukmu, semoga kelak di akhirat nanti aku melihat ibu dan ayah mengenakan mahkota jubah yang bercahaya setelah keenam orang itu duduk melingkar di makan berdoa kepada Allah
agar keduanya memperoleh ampunan sebagai hadiah dari usaha keduanya dalam mendidik dan mengajarkan rindu untuk membaca Al-Quran. Bagian 5. Sebuah perjuangan. Hari itu kebahagiaan terukir dari wajah-wajah tamu undangan yang hadir, terlebih Raihan. Karena sebagian besar santri di tanah adalah perempuan, maka rindu lebih banyak mengajarkan bagaimana menjadi wanita sehat di dunia. Selepas salat sabun, Pak Madi dan Bu Lestari tiba di pesantren Rumah Kebahagiaan. Bagian 6. Negeri Tiga Julukan. Semakin lama saya menatap wajahnya, saya semakin terdorong untuk menghadapinya dan memeluk erat-erat. 40 orang santri, yaitu yatim piatu, selalu menemani rindu setiap hari. Dalam bersosialisasi, seorang wanita seleha adalah yang selalu menemani lisannya. Bagian 7. Rindu Raihan. Raihan segera mandi dan bergegas menuju serai kecil yang tak jauh dari rumahnya. Pagi itu Raihan berencana mengajak Busro untuk pergi ke pesantren yang memang sudah lama mereka rindukan. Bagi Raihan, Aneska merupakan batu kerikil kecil di jalanan besar hingga tak memiliki pengaruh apapun dalam kehidupannya. Bagian 8. Kau pantas dicemburui. Gadis tubuh dan cantik itu dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jalinan kisah kasih bernafaskan ketaatan kepada seorang guru yang sudah dianggap sebagai orang tua kedua. Maka telah halal apa yang sebelumnya haram. Keikhlasan seorang wanita untuk taati pada lelaki yang menjadi suaminya. Tulisan itu menjadi inspirasi kuat untuk membina rumah tangga bersama suaminya sebagai landasan komitmen untuk mempertahankan keutuhan dengan saling percaya bahwa pada dasarnya kewajiban suami tidak bisa dilakukan secara optimal oleh istri, begitu pula sebaiknya. Cintailah seseorang karena Allah yang maha memiliki keindahan dan kegagahan. Allah tidak memiliki tubuh, tetapi kita bahan hamba dalam mencintai dan mengarungi belantika rupa-rupa kehidupan. Bagian yang ke-9. Kemelit di langit cerah. Semenjak masuk ke dalam jeruji, lebih banyak introspeksi diri. Hidup sekali tidak boleh disia-siakan menjadi hikmah yang luar biasa dengan semangat untuk membangun kembali kehidupannya ke arah yang lebih baik, percaya padanya agar ia tahu rencana ke depannya seperti apa. Nilai kepercayaan itu sangat berharga dengan ide kreatif dari hal kecil hingga besar. Keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat semakin dekat padanya. Hidup serba sulit dalam sebuah kontrakan kecil, lagi menanggung beban bahwa suatu saat nanti akan kembali bahagia dengan keluarga. Bahwa di balik apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya, entah saat ini atau nanti. Bagian ke-10. Surga menyambutmu. Malam bertabur, bintang tabutiran intan berkilauan. Rasa lelah membuat Raihan hampir tidak bisa membedakan tempat tidur. Tampak wajah lelah Raihan yang telah membantu Busro, teman setianya. Seharian penuh kecupan cinta halal yang penuh rasa sayang, dan tak ada waktu lelah baginya. Baginya rumah adalah surga, tempat ia mencari keridhaan suami, berani dalam menjaga ketulusan cinta suami, dan berani bertanggung jawab, menjaga, mendidik anak, menunjukkan kebesarannya untuk hambanya yang bersabar. Terima kasih.
kasih.